Ya, 1, 2, 3. Udah, off mic dulu sih. Apa? Off mic. Off mic, Oh, udah Raziku. mulai. Ya, ini udah mulai. Oke, 1, 2, ntar reaksinya dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan tentang analisis kelayakan investasi pembelian alat laboratorium teknik industri. Yang dimana sebelum melanjutkan lebih jauh, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Oke, perkenalkan dari saya sendiri. Nama saya Trama Willis Julian dengan NIM 211 0312 036 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Syakira Ciati dengan NIM 211 0312 034. Saya Razi Gunansa Saputra dengan NIM 211 0312 054. Saya Raditya Hussein Hadi dengan NIM 211 0312 067. Oke, next. Oke, adapun outline yang ada pada presentasi kali ini, di sini ada 5. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada pengumpulan dan pengolahan data, lalu yang keempat ada analisis dan pembahasan, dan lalu yang terakhir yaitu yang kelima, kesimpulan dan juga saran. Next. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Oke, ini latar belakang dilakukannya penelitian pada tugas kali ini. Era globalisasi dan kemajuan teknologi, para laboratorium sangat penting dalam mendukung pendidikan dan juga riset di bidang teknik industri di universitas, bahkan di pendidikan lainnya. Investasi dalam peralatan laboratorium menjadi strategis untuk memastikan partisipasi universitas dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Analisis kelayakan investasi, terutama melalui pendekatan ekonomi teknik, diperlukan untuk mengevaluasi proyek investasi secara holistik. Pemilihan peralatan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dengan fokus pada aspek finansial, teknis, dan operasional. Pendekatan ekonomi teknik memungkinkan evaluasi melalui perhitungan seperti present worth, annual worth, future worth, return on investment, dan minimum acceptable rate of return. Analisis kelayakan investasi juga harus responsif terhadap perubahan dinamis dalam industri dan teknologi. Dengan demikian dapat membuat keputusan strategis dalam pengadaan alat laboratorium teknik industri, dan juga memastikan keberlanjutan investasi dan meningkatkan kualitas pendidikan serta daya saing universitas. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelompok dapat mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan dalam laboratorium teknik industri. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis benefit cost dalam pembelian investasi barang-barang laboratorium teknik industri. Dan yang ketiga adalah bagaimana analisis rancangan pengadaan dalam pembelian investasi untuk barang-barang laboratorium teknik industri. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, kelompok dapat mengidentifikasikan barang-barang yang dibutuhkan dalam laboratorium teknik industri. Yang kedua, mengetahui analisis benefit cost dalam pembelian investasi barang-barang laboratorium teknik industri. Dan yang ketiga, mengetahui analisis rancangan pengadaan dalam pembelian investasi untuk barang-barang laboratorium teknik industri. Oke, di sini lanjut ke metode penelitian. Next. Oke, di sini pun adalah flowchart pada penelitian kali ini. Yang pertama di sini ada penelitian dimulai. Lalu ada proses selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah diidentifikasi masalah di sini langsung dirumuskan masalah apa saja yang akan ditangani pada penelitian kali ini. Lalu di sini ada tujuan penelitian yang dimana akan menjawab dari rumusan masalah tersebut. Lalu di sini pengumpulan data yang dimana di sini kami mengidentifikasi barang-barang laboratorium teknik industri. Lalu proses selanjutnya adalah pengolahan data, yang dimana ada perhitungan cost benefit, yaitu ada present worth, annual worth, dan future worth, ROR, dan juga MARR. Lalu di sini juga kami merancang dan juga menampilkan strategi pengadaan dan juga memperlihatkan perhitungan estimasi biaya pada penelitian kali ini. Lalu proses selanjutnya ada analisa data dan juga diberikannya kesimpulan dan juga saran. Lalu penelitian dianggap selesai. Next. Oke, jadi selanjutnya masuk ke bagian pengumpulan dan pengolahan data. Mungkin boleh dilanjut.
Nah, di sini dari pengumpulan dan pengolahan data, pengumpulannya sendiri kita melakukan dengan cara observasi dan studi literatur. Observasi itu kita ngelakuin dengan cara melihat dengan langsung alat-alat di laboratorium, dan berdasarkan pengalaman kita juga kira-kira dari alat-alat laboratorium ini kira-kira masih apa aja sih yang kurang dan belum terpenuhi dari segi spesifikasinya. Dan untuk studi literatur sendiri, kita mencari jurnal yang emang dia memiliki topik yang mirip-mirip dengan kita, dan kita identifikasi gimana cara pengerjaannya. Nah, dari hasil pengumpulan data ini dan observasi tadi, ini pengumpulan data yang pertama didapatlah identifikasi barang-barang laboratorium. Di sini ada kita bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu alat 3D printing yang terdiri dari beberapa barang dan kegunaan seperti yang udah tercantum pada PowerPoint yang ditampilkan. Mungkin boleh langsung dilanjut. Oke, di sini ada kategori kedua yaitu alat penunjang ERP. Di sini juga ada beberapa nama barang beserta kegunaannya. Yang ketiga di sini ada alat non kategori. Di situ ada beberapa alat juga beserta kegunaannya. Mungkin bisa langsung dibaca juga. Oke, mungkin boleh langsung dilanjut. Oke, jadi di sini langkah lanjutan setelah terjadi pengumpulan data, kita melakukan pengolahan data dengan metode benefit cost yang terdiri dari present worth, annual worth, future worth, ROI atau return of investment, dan yang terakhir MR atau minimum acceptable rate of return. Mungkin boleh langsung dibuka aja. Oke, jadi di sini yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi barang-barangnya sesuai dengan kategori yang tadi, dan kita tetapin juga kuantiti yang diperluin berapa. Nah, kuantiti ini sama harga udah didapatkan dari hasil data yang emang diberikan oleh dosen kami. Sini ada kuantiti, harga total, dan harga total juga per kategori. Terus di akhir ada hasilnya yaitu membuahkan hasil sekitar 600 juta sekian. Mungkin boleh langsung lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di sini untuk perhitungan pembelian alat laboratorium sendiri kita bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama biaya pembelian alat. Di sini untuk alat 3D printing yang tadi sudah dijabarkan di atas kita bagi lagi, dan di sini ada pengeluaran dari si alat tersebut. Jadi kita bagi pengeluarannya berapa dan pemasukannya berapa biar lebih kerinci aja, dan nanti lebih gampang pas menggambarkan di aliran kasnya. Terus yang kedua ada alat penunjang ERP, ada harganya juga dan totalnya berapa, dan yang terakhir itu ada alat dari yang non kategori tadi serta harga dan total harganya berapa. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa di sini ada angka minus, karena ya lagi nanti di saat kita gambarkan di aliran kas arah anak panahnya itu bakal ke bawah, yang artinya di situ melakukan pengeluaran. Boleh langsung dilanjut. Di sini ada bagian kedua yaitu biaya penunjang alat. Nah, biaya penunjang alat ini kenapa cuman ada di beberapa aspek aja? Karena biaya penunjang alat ini bisa dibilang sebagai biaya instalasi si alat tersebut. Kayak untuk di sini untuk 3D printing dan non kategori di sini nggak perlu jasa untuk melakukan instalasi, tapi untuk ERP sendiri ada paket-paketnya. Di sini kita mengambil paket silver untuk sistemnya, dan untuk yang app berbasis Android-nya juga kita berbasis yang paket silver. Di sini dihitung pengeluaran kembali sebesar 30 juta dan 17 juta sekian. Maka di sini didapatkan hasil total sekitar 47 juta sekian untuk biaya penunjang alat, yaitu terutama alat ERP. Nah, yang selanjutnya di bagian ketiga, sini ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dirumuskan berdasarkan apa ya? Itu balik lagi bisa dibilang biaya operasional ini sebagai biaya maintenance atau biaya yang emang setiap tahun itu dikeluarkan oleh si pemilik alat ini untuk melakukan perawatan pada si alat-alat ini. Nah, di sini ada dua yang dilakukan maintenance, yaitu pertama pada alat 3D printing. Di sini operasional yang kita ketahui sendiri, operasional ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan, yaitu selama setahun kegiatan dilakukan sebanyak 48 kali, dan aspek-aspek yang ada di dalam operasional ini termasuk dari tenaga laboratoriumnya itu sendiri, penanggung jawab laboratorium, dan biaya maintenance si alatnya. Terus untuk yang kedua, dalam penunjang ERP di sini ada database management, website deployment, sama cloud hosting. Nah, di sini kita pakai per tahun, yaitu untuk tujuannya database management untuk melakukan manajemen data yang emang udah ada di server atau sistem kami biar nggak terlalu menumpuk. Yang kedua, untuk website deployment ini balik lagi setelah tadi emang data-data yang udah dihimpun dan dirapihkan, udah di-manage dengan baik, dipindahkan ke server yang emang bisa diakses ke seluruh dunia. Jadi si resource-nya ini bisa diakses sama semua orang, nggak terbatas dia dari cuman jurusan teknik industri aja. Nah, ini untuk selanjutnya makanya si data-data tadi dimasukkan ke cloud hosting. Jadi
karena kalau misalnya kita pakai penyimpanan di laptop atau di suatu server itu akan ada batasan-batasan tersendiri dan kurang fleksibel gitu loh, makanya kita menggunakan cloud hosting. Terus lanjut ke bagian keempat, di sini biaya penerimaan layanan. Biaya penerimaan layanan ini adalah biaya yang didapatkan dari si operasional alat ini. Jadi setiap alat yang dilakukan kegiatan itu mereka akan membuahkan hasil, mulai dari mungkin instalasinya atau dari biaya tahunannya. Nah, di sini untuk alat 3D printing sendiri dia ada dua, yaitu penerimaan layanan dan harga layanan yang emang dilakuin setiap tahunnya. Jadi ini nanti akan masuk ke annual dan dia masuk ke pemasukan untuk si alat 3D printing ini. Terus yang kedua, alat penunjang ERP. Di sini alat penunjang ERP untuk yang poin 3 dan 4 ini hanya dilakukan sekali pada saat melakukan instalasi alat tersebut. Nah, untuk yang bagian penerimaan layanan database management sampai cloud hosting itu benar-benar dilakukan per tahun, karena itu sebagai langkah maintenance dari kita untuk melakukan perawatan terhadap si sistem ERP ini. Dan hasil akhirnya didapat total untuk pemasukan dari kedua alat tersebut sebesar 200 juta sekian. Boleh langsung dilanjut ke bagian bawah. Oke, jadi di sini ada nilai depresiasi dari alat. Balik lagi karena alat ini punya nilai ekonomisnya masing-masing dan di sini kita memakai rentang waktu 8 tahun. Dan di sini bisa dilihat sendiri untuk alat 3D printing dia punya nilai depresiasi di tahun ke-8 itu sebesar 208 juta sekian. Untuk alat ERP sebesar 37 dan untuk alat lainnya sebesar 54 sekian. Oke, nah ini adalah hasil rekapitulasi dari perhitungan-perhitungan tadi yang kita bagi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini masing-masing kategori kita kelompokkan lagi mana yang termasuk dari pengeluaran, pemasukan, dan nanti dari hasil itu kita kasih keterangan itu dilakukan selama beberapa kali, apakah itu cuma dilakuin di awal atau per tahun sekali. Di sini udah kita kelompokkan untuk alat 3D printing sendiri, untuk alat penunjang ERP, dan yang terakhir untuk alat non kategori. Di sini bisa dilihat ada yang merah ini sebagai pengeluaran dan yang hijau ini sebagai pemasukan. Mungkin boleh langsung dilanjut. Oke, jadi setelah tadi kita udah berhasil identifikasi si alat-alatnya ini, mulai dari biaya instalasinya, biaya maintenance-nya, di sini kita gambarin lah secara aliran kasnya. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah yang berarti pengeluaran dan tanda panah ke atas yang berarti pemasukan. Nah, di sini mungkin untuk tanda panah yang ke bawah ini dulu kita jelaskan, itu adalah biaya pertama kali alat itu dibeli gitu. Nah, ini terus setelah itu ada beberapa anak panah yang mengarah ke atas yang besarannya sekitar 20 juta sekian, itu termasuk dari biaya keuntungan pelayanan yang dilakukan oleh alat tersebut. Ini udah termasuk laba bersih ya, jadi udah dipotong sama biaya operasional. Dan yang di bagian tahun ke-8 ini, di sini ada tanda panah lagi lebih ke atas sebesar 200 juta sekian, itu adalah nilai akhir dari si alat ini selama 8 tahun. Nah, untuk bagian selanjutnya yang bagian present worth, di sini kita mulai menganalisa dengan benefit cost yang emang dilakuin dari tadi, hal-hal tadi. Pertama kita lakukan dari present worth. Nah, dari nilai present worth sendiri ini kita dapetin nilainya itu minus 131 juta sekian. Nah, ini dengan bunga sebesar 6% dan rentang waktu 8 tahun. Di sini bisa dilihat juga itu ada yang perhitungan secara tahunan dan untuk perhitungan masa depan, yang semua nilainya itu disatukan kembali untuk nilai saat ini. Terus yang kedua kita lakukan analisis dengan annual worth. Di sini annual worth untuk menghitung kira-kira per tahun itu rata-rata alat itu bakal mengeluarkan biaya sebesar berapa gitu. Dari sini didapatin hasil untuk biaya pembelian alat itu jatuhnya per tahun dia mengonsumsi sekitar 70 juta sekian. Untuk biaya operasional dia mengonsumsi 27 juta sekian, dan untuk biaya penerimaan layanan dan lain-lain itu per tahun kurang lebih pertambahannya sekitar segitu. Nah, di sini didapatkan hasil totalnya itu minus 21 juta sekian. Nah, yang terakhir selanjutnya di sini ada analisis secara future worth. Di sini bisa kita lihat ini analisis future worth sendiri itu adalah analisis yang dilakukan untuk nilai barang ini di masa depan, mulai dari biaya pembelian alatnya, biaya operasional itu kira-kira kalau di masa depan tuh nilainya akan mendapatkan nilai berapa. Dan di sini kita lihat lagi nilainya itu sebesar minus 200 juta sekian. Nah, dari hasil analisis menggunakan present, annual, dan future worth, sini kita lanjut ke return of investment. Jadi kayak berapa sih timbal balik yang didapatkan dari investasi ini. Di sini kita ketahui sendiri bahwa laba total ini kita ambil dari present worth ya. Laba total yang didapat dari present worth itu nilainya ada negatif 131.
800 sekian. Dan untuk biaya investasinya, ini biaya investasi kita ambil dari biaya si pembelian alat karena ya yang di sini objek yang kita jadikan investasi adalah si alat tersebut. Nah, di sini kita lakukan perhitungan dengan return on investment dengan rumus nilai sekarang dikurang nilai investasi dibagi investasi kali 100%. Di sini yang saya didapatkan bahwa return of investment ini adalah negatif 130,26%. Nah, dari hasil tersebut kita bandingkan dengan MAR yang memang sudah ditetapkan oleh kelompok kami dari awal, yaitu sesuai dengan bunga yang berdasarkan rujukan dari Bank Indonesia. Di sini kita memakai bunga sebesar 6% dan nilai MAR proyek yang didapatkan adalah negatif 130,26%. Nah, dari sini bisa disimpulkan kan kalau misalnya nilai proyek yang emang pengen kita laksanakan itu kurang dari nilai yang emang kita harapkan. Yang berarti untuk kedepannya proyek ini bakal menimbulkan kerugian gitu. Kecuali emang ada berbagai hal-hal yang diperbaiki dari segi keuangannya. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah investasi untuk 3D printing ini tidak layak karena ya balik lagi tadi nilai yang diharapkannya kurang dari nilai yang emang sekarang ada gitu. Oke, mungkin untuk 3D printing udah selesai, lanjut ke bagian ERP. Sini siklusnya juga sama, ada cash flow dari ERP ini, terus ada analisis present worth. Di sini analisis present worth-nya membuahkan nilai positif yaitu sekitar 300 juta sekian. Itu udah diperhitungkan dari biaya pembelian alat, biaya penunjang alat, operasional, penerimaan layanan dan nilai akhir dari si alat tersebut. Begitu juga untuk nilai annual worth-nya dari alat ERP sendiri. Sini menunjukkan angka positif 60 juta sekian. Untuk feature worth-nya boleh langsung di scroll. Di sini feature worth-nya membuahkan hasil sebesar 620 juta sekian. Nah, yang terakhir kita lakukan analisis menggunakan return of investment. Sini laba total yang diperoleh, ini balik lagi kita menggunakan laba present worth yang ada di present worth dan biaya investasi dan diperhitungkan. Setelah diperhitungkan, diperoleh angka hasil sebesar 403,24%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita akan mendapatkan investasi dari biaya awal itu sebesar 403,24%. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke analisis berdasarkan MAR, yaitu perbandingan antara nilai yang kita harapkan dan nilai proyek yang emang sekarang pengen dijalankan. Dari nilai yang didapat, nilai yang diharapkan dari kita adalah 6% dan nilai MAR proyek itu 403,24%, yang berarti nilai MAR proyek ini lebih besar daripada nilai yang diharapkan, yang artinya investasi ini layak untuk dilakukan. Boleh langsung dilanjut. Oke, ini untuk alat non kategori. Di sini kenapa kok aliran kasnya cuma ada 2 ya, balik lagi karena alat non kategori ini cuma dilakukan pembelian aja, yang bisa dianalisis adalah nilai akhirnya. Sedangkan untuk si alat non kategori ini nggak memiliki biaya operasional, yang artinya emang dia nggak perlu keahlian khusus atau mungkin menambah biaya khusus untuk melakukan operasional alat ini. Cukup di maintenance secara perawatan kasarnya untuk penyimpanannya seperti itu. Jadi nggak perlu tenaga-tenaga yang kira-kira mengeluarkan duit. Sini langsung kita analisis menggunakan present worth. Situ mengeluarkan hasil sebesar negatif 80 juta sekian. Terus untuk analisis secara annual worth di sini memiliki pengurangan sebesar 9 juta sekian, dan untuk feature worth memiliki pengurangan sebesar negatif 127 sekian. Nah, selanjutnya langsung kita analisis dengan return of investment. Sini didapatkan angka hasil akhirnya itu sebesar negatif 169,99%. Nah, maka dari itu nilai MAR yang didapat dari proyek ini tidak sesuai dengan apa yang emang kita harapkan, yaitu sebesar 6%. Nilai yang didapat dari proyek ini jauh di bawah dari itu, maka bisa diambil kesimpulan bahwa investasi yang dilakukan untuk proyek ini tidak layak. Selanjutnya masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Mungkin boleh langsung dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada analisis benefit cost.
Yaitu yang pertama pada perhitungan present worth terhadap 3 kategori barang yang rencananya akan dibeli didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk alat 3D printing ini mendapatkan hasil perhitungan sebesar negatif 131 sekian, kemudian alat penunjang ERP-nya ini sebesar 390 juta sekian, dan alat non-kategorinya sebesar 80 juta sekian. Sedangkan untuk perhitungan annual worth terhadap 3 kategori ini, untuk alat 3D printing ini mendapatkan hasil perhitungan negatif 21 juta sekian, untuk alat penunjang ERP-nya ini sebesar 62 juta sekian, dan alat non-kategorinya sebesar negatif 9 juta sekian. Kemudian pada perhitungan future worth-nya ini, untuk alat 3D printing-nya mendapatkan hasil sebesar negatif 210 juta sekian, alat penunjang ERP sebesar 621 juta sekian, dan alat non-kategorinya sebesar negatif 127 juta sekian. Selanjutnya untuk pada perhitungan return of investment, dapatkan untuk alat 3D printing-nya ini mendapatkan hasil presentasi sebesar negatif 130,26%. Alat penunjang ERP-nya sebesar positif 403,24%, dan alat non-kategorinya sebesar negatif 169,99%. Maka didapati hasil minimum acceptable rate of return dari masing-masing barang. Ini untuk alat 3D printing-nya ini nilai MRR-nya itu proyeknya lebih kecil daripada nilai MRR yang ditetapkan, yaitu sebesar negatif 130,26%, lebih kecil daripada 6%, yang berarti investasi pada proyek ini dinyatakan tidak layak. Kemudian untuk alat penunjang ERP-nya ini nilai MRR itu proyeknya lebih besar dibandingkan nilai MRR yang ditetapkan, yaitu sebesar positif 403,24%, lebih besar dibanding 6%. Maka investasi pada proyek ini dinyatakan layak. Dan untuk alat non-kategorinya ini, nilai MRR ini lebih kecil daripada nilai MRR, maka proyek ini dinyatakan tidak layak. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rencana pengadaan dan juga anggaran biaya. Di sini masuk utama itu analisis strategi pengadaan. Pada dasarnya strategi pengadaan untuk ke-10 alat laboratorium yang akan dibeli pada dasarnya adalah selama. Berikut merupakan langkah-langkah strategi pengadaan untuk alat-alat tersebut. Yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan laboratorium. Nah, pada tahap ini kita melakukan konsultasi dengan pihak terkait di laboratorium untuk menetapkan kebutuhan teknik dan fungsional yang tepat dan mendalam. Dan juga untuk mengevaluasi kebutuhan saat ini dan masa depan guna merancang strategi pengadaan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua, yaitu kita membentuk tim pengadaan untuk melakukan pengadaan dari tahap awal hingga tahap akhir selesai yang dari pihak kampus sendiri. Pada tahap ini, tim pengadaan terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen terkait, termasuk ahli teknis, manajemen, dan pengguna akhir. Dan juga kita ikut menggandeng ahli teknis guna memastikan spesifikasi teknis yang akurat dan sesuai dengan standar industri. Pada tahap ketiga yaitu menetapkan anggaran pengadaan alat laboratorium. Di sini kita merancang anggaran kasaran untuk pengadaan alat laboratorium tersebut. Pada tahap keempat itu penyusunan spesifikasi teknis alat. Pada tahap ini mengkoordinasikan dengan ahli teknis dan pihak pengguna untuk menyusun spesifikasi teknis yang sangat terperinci dan jelas. Dan juga lalu pada tahap kelima adalah melakukan riset pasar. Riset pasar ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi penyedia potensial yang memiliki posisi baik dan terbukti. Dan juga untuk mengevaluasi portofolio produk, layanan penjual jual, dan rekam jejak penyedia dalam konteks pengadaan serupa. Lalu pada tahap 6 ada penyesuaian harga dengan pemasok. Pada tahap ini kita harus aktif bernegosiasi dengan penyedia untuk mendapatkan harga yang paling optimal dan harga yang paling baik. Pada tahap ke-7 melakukan penawaran, yaitu melakukan minta dan mengevaluasi penawaran dari berbagai penyedia, memberikan penekanan pada aspek harga, spesifikasi teknis, dan juga kondisi kontrak. Ini melibatkan tim pengadaan dalam evaluasi untuk memastikan keputusan didasarkan pada pemahaman mendalam. Pada tahapan itu lakukan pembiayaan terhadap pembelian alat-alat tersebut. Pada tahap 9 ada implementasi, yaitu melakukan uji coba komprehensif untuk memastikan bahwa setiap alat berfungsi dengan semestinya. Lalu pada tahap 10 adalah pelatihan kepada pengguna.
Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada staf di laboratorium dalam penggunaan alat, dan juga pelatihan juga bakal dilakukan kepada para mahasiswa yang akan menggunakan alat tersebut. Pada tahap 11 ada manajemen inventaris. Pada tahap ini mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris efektif untuk memantau penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Pada tahap ke-12 ada pemeliharaan dan dukungan teknis. Melakukan penjadwalan pemeliharaan rutin dan perawatan efektif dengan penyedia atau tim lokal yang berkualitas. Pada tahap ke-13 terdapat evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa alat memenuhi harapan dan kebutuhan laboratorium. Dan terakhirlah dokumentasi untuk penyimpanan dokumen-dokumen terkait dengan pembelian alat tersebut. Next. Sebenarnya pada analisis pengadaan ini terdapat 3 aspek penting, yaitu aspek finansial, teknis, dan operasional. Pada dasarnya aspek-aspek ini pada pengadaan semua alat laboratorium itu sama, tapi perbedaannya misalkan seperti pertama, pada aspek finansial kan kita harus melakukan perancangan anggaran untuk pengadaan alat, dan juga melakukan riset pasar dengan membandingkan harga dari beberapa pihak untuk mendapatkan harga terbaik. Pada aspek finansial ini berarti kayak dari seluruh alat kita harus mencari harga yang paling terbaik lah dari beberapa pemasok. Lalu kedua pada aspek teknis. Pada aspek teknis ini kita menentukan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan labor. Seperti misalkan kayak pengadaan SSD, kita menentukan besaran SSD yang bakal dibutuhkan sekiranya berapa, misalkan 1 tera atau berapa. Dan juga kita harus melakukan uji coba pada alat apakah berfungsi dengan baik yang semestinya. Untuk uji coba alat ini juga kita harus mengajak orang yang ahli dalam bidang tertentu agar alat ini bisa cek dengan semestinya. Dan juga pada aspek operasional. Pada aspek ini hal yang dilakukan adalah melakukan pelatihan lagi kepada para pengguna agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan. Dan juga melakukan pengecekan kondisi alat secara berkala, baik dalam sekali sebulan atau berapa, untuk memastikan bahwa alat tersebut masih berfungsi dengan semestinya. Next. Selanjutnya adalah analisis anggaran biaya. Berikut merupakan analisis pertama, terdapat estimasi biaya awal pengadaan barang yang terdiri dari alat 3D printing, alatnya ERP, dan juga alat non kategori. Untuk estimasi biaya awal ini memiliki total sebanyak 620 juta sekian. Next. Sebenarnya untuk estimasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk totalnya sekira sebesar 142.218.000. Sehingga total biaya untuk pengadaan semua alat laboratorium adalah sebesar Rp769.685.550. Oke, baik, kita langsung masuk ke kesimpulan dan juga saran. Next. Oke, dari yang tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya Raditya dan juga Dinda, di sini untuk kesimpulan pertama ialah barang-barang yang telah terkumpul pada penelitian ini, kelompok langsung mengidentifikasikan barang-barang menjadi 3 kategori, yakni alat 3D printer yang berguna sebagai pembantu dari pemindaian, pencetakan, pemotongan, pendistribusian, dan juga asisten pada laboratorium teknik industri. Lalu untuk kategori yang kedua, ada alat penunjang ERP yang berguna sebagai media untuk membantu penyimpanan kebutuhan dari lingkungan teknik industri yang mempunyai spesialitas penyimpanan yang dapat diakses lewat jaringan. Lalu untuk kategori yang terakhir yaitu alat non-kategori, yang dimana barang-barang ini bisa mempermudah dan juga menambah fasilitas dari laboratorium teknik industri itu sendiri. Next. Lalu di sini ada kesimpulan yang kedua, yaitu tentang analisis benefit cost. Nah, pada penelitian kali ini didapat perhitungan benefit cost pada 3 kategori barang, yaitu alat 3D printing, alat penunjang ERP, dan juga alat non-kategori,
yang dimana untuk perhitungan present worth ini terdapat pada angka minus 131 juta sekian. Lalu untuk yang angka selanjutnya yaitu 390 juta sekian dan juga 80 juta sekian untuk ketiga kategori barang tersebut. Lalu di sini ada perhitungan annual worth yang terdapat pada angka 21 juta sekian, 62 juta sekian dan juga minus 9 juta sekian. Nah, untuk perhitungan future worth sendiri itu terdapat pada angka minus 210 sekian, 621 juta sekian dan juga minus 127 sekian. Nah, untuk return of investment atau ROR mendapatkan hasil di minus 130,26%, habis itu 403,24% dan juga minus 169%. Nah, di sini ada perhitungan yang terakhir yaitu pada minimum acceptable rate of return atau MARR. Pada kategori alat 3D printing, nilai MARR proyek itu lebih kecil daripada nilai MARR yang ditetapkan, yaitu sebesar minus 130,26%, itu lebih kecil daripada 6%. Lalu untuk alat penunjuk ERP, nilai MARR proyek itu lebih besar daripada nilai MARR yang ditetapkan, yaitu sebesar 403,24%, lebih besar daripada 6%. Dan juga untuk yang terakhir ada alat non kategori nilai MARR proyek yang lebih kecil daripada nilai MARR yang ditetapkan, yaitu sebesar minus 169,99 derajat, lebih kecil daripada 6 derajat. Nah, kita dapat melihat nih dari nilai MARR itu sendiri. Apabila nilai MARR proyek itu lebih besar daripada nilai MARR-nya sendiri, maka dinyatakan investasi pada proyek tersebut itu tidak layak. Yakni kita bisa melihat tadi ada pada perhitungan kategori alat 3D printing dan juga alat non kategori. Nah, sedangkan apabila pada nilai MARR proyek itu lebih kecil daripada nilai MARR itu sendiri, maka kategori tersebut dinyatakan investasi pada proyek tersebut layak. Nah, kita bisa melihat tadi pada perhitungan yaitu pada kategori alat penunjang ERD itu investasi pada proyek tersebut bisa dikatakan layak. Next untuk kesimpulan yang ketiga. Selanjutnya, pada kesimpulan strategi pengadaan untuk semua alat laboratorium pada dasarnya adalah sama. Terdapat 13 langkah dalam strategi pengadaan alat tersebut, yaitu identifikasi kebutuhan laboratorium, membentuk tim pengadaan, menetapkan anggaran pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis alat, riset harga pasar, penyusunan harga yang pemasok, melakukan penawaran, pembiayaan, implementasi, pelatihan kepada pengguna, melakukan manajemen inventaris, melakukan pemeliharaan dan dukungan teknis, evaluasi kinerja, dan juga melakukan dokumentasi. Untuk aspek dalam pengadaan barang, semua laboratorium dalam aspek finansial harus melakukan membandingkan harga dari beberapa penyedia untuk mendapatkan harga yang terbaik. Lalu pada aspek teknis harus menentukan spesifikasi alat yang sesuai dengan kebutuhan labor dan juga melakukan uji coba untuk memverifikasi kinerja alat. Dan pada aspek operasional yang harus dilakukan adalah pelatihan intensif kepada para penggunanya. Oke, selanjutnya di sini ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam pembelian investasi barang-barang di Laboratorium Teknik Industri adalah untuk dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih efisien dan melakukan peninjauan kembali terhadap barang dan harga barang-barang kebutuhan laboratorium, sehingga nilai investasi yang didapat bernilai positif dalam jangka panjang serta meminimalkan risiko potensi kerugian. Baik, sekian presentasi yang dapat kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.